Kami kelompok PKL Proyek Pengembangan Web Informasi Data Kemiskinan di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Semarang, akan melakukan demo program kami. Pertama, saya Nisa Rahma akan menjelaskan bagian homepage untuk warga, serta bagian dashboard untuk admin. Selanjutnya, rekan saya Dinda akan menjelaskan bagian data master. Dan terakhir, rekan saya Desi akan menjelaskan bagian terkait data wilayah. Sebelumnya, untuk mengakses website informasi bansos kami, dapat dengan membuka browser dan mengetikkan URL bansos.teknisicilik.com. Maka akan langsung diarahkan ke homepage. Pada homepage ini terdapat dua bagian utama, yaitu pencarian dan informasi data. Pada bagian pencarian, warga dapat memasukkan NIK atau nomor KK yang dimiliki untuk mengecek apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. Kemudian sini akan muncul dua tab data diri dan bantuan, di mana pada data diri ini menampilkan data dari warga yang NIK-nya sedang dicari. Selanjutnya pada bantuan akan muncul bantuan yang diterimanya. Di sini karena saya mencari bantuan pada tahun 2020, di sistem tidak akan ditampilkan karena defaultnya adalah pada tahun ini. Kemudian kita coba cari berdasarkan NIK lagi. Nah, di sini terdapat nama warga yaitu Sulasmi, NIK, KK, hingga alamat. Kemudian pada tab bantuan, karena nama Sulasmi ini menerima bantuan pada tahun 2021, maka detail bantuan akan muncul. Selanjutnya, saya akan mencoba mencari berdasarkan nomor KK. Di sini akan muncul nama dan nomor KK. Kemudian, bantuannya tidak akan muncul karena warga yang terdaftar menerima bantuan pada tahun lalu. Selanjutnya, di bagian bawah, terdapat informasi berupa data yang tersimpan pada sistem. Selanjutnya terdapat grafik persebaran data bantuan yang disortir berdasarkan kecamatan hingga RT. Untuk dapat melihat grafik persebaran bantuan berdasarkan kelurahan, dapat dengan melakukan klik di grafik kecamatan. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya masuk ke bagian administrator. Langkah pertama adalah dengan melakukan login sesuai dengan username dan password yang diberikan. Kemudian akan langsung diarahkan ke halaman rekap bantuan. Sesuai namanya, halaman ini menampilkan rekapitulasi bantuan yang terdata dan menampilkan ID, nama bantuan, jenis bantuan, tipe bantuan, hingga nomor rumah penerima bantuan. Kemudian terdapat tombol tampilkan untuk menampilkan bantuan secara detail. Selanjutnya terdapat panel pencarian. Panel pencarian ini membolehkan administrator mencari berdasarkan salah satu atau seluruh kategori yang ada. Di sini saya contohkan mencari bantuan KIS pada Kecamatan Gayam Sari. Berikut adalah hasil pencariannya. Selanjutnya halaman report bantuan, merupakan laporan jumlah bantuan yang terdapat pada sistem. Report bantuan dikategorikan berdasarkan bantuan, tipe bantuan, dan tahun. Terdapat panel pencarian yang bisa digunakan untuk mencari report bantuan berdasarkan nama, jenis, tipe, dan tahun bantuan. Kemudian terdapat halaman bantuan yang menampilkan seluruh data penerima bantuan yang terdata pada sistem. Halaman bantuan menampilkan nama bantuan, NIK, dan nama penerima serta keaktifan data. Terdapat juga tombol tampilkan, ubah, dan hapus data untuk mengelola data. Untuk menambahkan data, dapat dilakukan dengan memasukkan nama bantuan serta NIK warga yang sebelumnya sudah diinput. Yang terakhir adalah halaman warga yang menampilkan seluruh data warga yang tersimpan dalam sistem. Di bagian atas terdapat tombol ekspor, cari, riset pencarian, serta filter yang tersimpan. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan salah satu atau seluruh kategori yang tersedia. Di sini saya mencontohkan mencari warga di Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Logosari Kulon. Selanjutnya, tambah data dapat dilakukan dengan memasukkan data warga berupa nomor KK, NIK, serta nama lengkap warga yang bersangkutan, dan juga data alamat berupa provinsi hingga nomor rumah,
serta status warga, yaitu meninggal, pindah, atau hidup. Yang terakhir, terdapat tombol tampilkan, ubah, dan hapus untuk mengelola data. Di sini saya akan menjelaskan tentang data master. Terdapat 5 data master, yaitu sumber bantuan, jenis bantuan, pengambilan bantuan, master bantuan, dan master status warga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber bantuan. Sumber bantuan adalah tabel yang berisikan tentang sumber pemberi bantuan. Tabel ini memudahkan kita untuk mengingat siapa saja yang telah memberikan bantuan. Kita akan mencoba memberikan data baru pada master sumber bantuan. Kita klik tambah, lalu kita masukkan namanya, nama pemberi bantuan, semisal kita buat dari desa. Jika sudah, klik tambah. Maka data tersebut akan masuk. Di sini, desa dianggap telah memberikan bantuan. Selanjutnya adalah jenis bantuan. Jenis bantuan adalah tabel yang berisikan tentang jenis bantuan apa saja yang ada pada saat ini. Di sini terdapat 2 jenis, yaitu DTKS dan non-DTKS. DTKS sendiri adalah data terpadu kesejahteraan sosial, dan non-DTKS adalah data yang bukan termasuk dari data DTKS. Di sini saya akan mencoba menambahkan data baru. Maka data tersebut akan masuk. Di sini, COVID merupakan salah satu jenis bantuan yang saat ini ada. Selanjutnya, ada pengambilan bantuan. Pengambilan bantuan merupakan tabel untuk merekap tempat pengambilan bantuan yang sudah diterima oleh warga. Jadi, tabel ini memudahkan kita untuk melihat tempat mana saja yang tersedia dalam pengambilan bantuan. Pertama, kita akan coba menambahkan data. Di sini, kecamatan merupakan tempat untuk pengambilan salah satu bantuan. Selanjutnya adalah master bantuan. Master bantuan adalah tabel yang berisikan tentang bantuan apa saja yang ada di wilayah. Di sini terdapat berbagai jenis bantuan dan nama bantuannya. Lalu kita akan mencoba menambahkan nama bantuan baru. Kita klik tambah. Lalu di sini ada jenis bantuannya. Jenis bantuan kita akan pilih yang DTKS. Lalu nama bantuannya adalah KIP. KIP sendiri merupakan Kartu Indonesia Pintar. Maka di sini akan muncul data baru yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya adalah master status warga. Berisikan tentang status warga tersebut di wilayah. Terdapat meninggal, pindah, atau hidup. Kita akan coba menambahkan 1. Maka data baru tersebut akan muncul. Untuk data wilayah, terdapat kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan alamat. Sebelum mengisi data pada warga, terlebih dahulu kita harus mengisi data alamat yang berisikan data wilayah, dimulai dari kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan. Untuk kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan telah diisi data terlebih dahulu. Untuk RW, RT, dan alamat akan diisikan secara manual. Pertama, kita akan mengisi data pada RW. Pada RW terdapat ID, kelurahan, dan nama yang nantinya akan diisi dengan nama RW. Kita coba untuk memasukkan data pada RW. Pertama, isi kelurahan yang akan kita input RW-nya. Lalu, tambah. Untuk mengecek apakah data berhasil terinput, kita bisa lihat pada halaman paling terakhir. Kemudian, kita lanjut ke RT. Di dalamnya terdapat ID, RW, dan ID untuk nama RT-nya nanti. Untuk cara penginputannya, pertama masukkan RW yang sebelumnya telah diinputkan. Nama RW yang dimasukkan berdasarkan RW yang sebelumnya kita input. Jika sudah, kita inputkan RT-nya, kemudian kita tambah. Di dalam alamat terdapat ID, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, nama, dan aktif. Pertama, kita pilih provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, kelurahan, lalu RW. RW yang sebelumnya telah diinput akan muncul, begitupun juga RT.
Jika tidak muncul, artinya terdapat kesalahan dalam proses input data untuk RW dan juga RT. Jika sudah, kita isikan nama jalan sesuai dengan alamat yang akan diinputkan. Kemudian, kita tambahkan. Terdapat tools yang memiliki fungsi untuk pencarian, tampilkan, edit, salin, hapus, tambah, filter, dan juga Excel. Pencarian berfungsi untuk mencari data yang diperlukan, dapat dicari dari tingkat provinsi sampai dengan RT. Berikut ini contohnya. Selanjutnya, tools tampilkan berfungsi untuk menampilkan detail dari data. Di sini kita dapat melihat detail data yang kita input tadi. Lalu, yang selanjutnya adalah tools edit. Digunakan untuk mengedit data. Kemudian, tools salin. Data yang telah disalin akan muncul sebagai data baru, tetapi dengan isi yang sama persis seperti data yang telah disalin tadi. Kemudian, tools hapus. Tools hapus berfungsi untuk menghapus data. Lalu, tools tambah berfungsi untuk menambahkan data. Tambah data terdapat dua jenis, yaitu tambah data yang menginput satu persatu dan tambah grid untuk menambahkan data lebih dari satu. Contohnya, seperti ini. Kemudian tools filter berfungsi untuk menyimpan data pencarian yang telah kita lakukan. Kita tidak perlu menginputnya secara manual, tapi hanya melihat dari filternya saja. Kemudian ada tools Excel yang fungsinya untuk mengunduh file yang ada pada halaman website. Itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai data wilayah yang terdapat pada website kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian.